Bicara Qin Yong dan karyanya, orang-orang pasti sudah mengenal Guo Qing, Yang Guo, Zhang Wuji, dan lain-lain. Tetapi banyak sekali yang belum mengenal Aqing. Gadis ini muncul sebagai tokoh utama di novel Sword of Ye Maiden, dan di dalam timeline Qin Yong, Aqing berada di urutan paling tua secara zaman, yaitu sekitar 496 hingga 465 sebelum Masehi. Tidak seperti novel-novel Qin Yong lain yang cukup panjang, novel Ye Maiden ini cukup pendek, bahkan bisa dikategorikan sebagai novelia atau novelet alias novel pendek. Dan berbeda dengan tokoh utama Qin Yong di novel lainnya, pada novel Ye Maiden ini tokoh Aqing memang benar-benar dipercaya ada di dalam sejarah. Bahkan menurut Wikipedia, ilmu pedang Aqing adalah ilmu yang mendasari seluruh dasar ilmu Tiongkok. Bisa dibayangkan berarti Aqing ini memang benar-benar hebat ilmunya sampai-sampai dibilang mempengaruhi bela diri Tiongkok, dan tampaknya Qin Yong pun sangat menghormati pendapat tersebut sehingga mengangkat tokoh ini sebagai tokoh utama di dalam novelnya. Sebenarnya sesakti apa nona muda bernama Aqing ini? Yuk kita telusuri bersama, tapi sebelumnya pastikan teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten usia kami yang lainnya. Dalam novel Qin Yong, Aqing digambarkan sebagai penggembala ternak yang hidup secara bebas di alam. Ia suka berburu dan mendapatkan dasar-dasar bela diri dari kesukaannya ini. Suatu hari, ia bertemu seekor kera putih dan bersilat dengan kera itu. Lama-kelamaan, ilmu silatnya atau ilmu pedangnya menjadi meningkat pesat berkat sparring dengan kera itu. Suatu hari, seorang Perdana Menteri dari Kerajaan Ye melihat kehebatan Aqing dalam mengalahkan pasukan tentara dalam jumlah yang besar. Ia akhirnya mengusulkan kepada Raja Ye untuk mengangkat Aqing sebagai guru bela diri tentara Ye. Hasilnya, pasukan Kerajaan Ye dapat mengalahkan kerajaan lawan dan Aqing mendapatkan gelar Lady of Ye atau The Ye Maiden. Ada kisah percintaan dan patah hati Aqing di dalam novel ini, tapi tentunya teman-teman bisa membaca bagian kisah ini di novelnya langsung, dan pada video ini kita akan lebih berfokus pada kedalaman ilmu silat Aqing. Jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh Qin Yong yang lain, bisa dikatakan Aqing adalah yang terbaik dan tak terbantahkan. Pada usianya yang masih sangat muda, Aqing berhasil menciptakan, menghaluskan, dan mengefektifkan ilmu pedang yang sangat hebat. Bahkan ilmu pedangnya ini kemudian bisa dipakai melawan lebih dari 2000 pasukan tentara. Mungkin Anda berpikir tidak ada yang spesial dengan mengalahkan pasukan tentara ini, tetapi kenyataannya setiap individu pasukan perang adalah the best of the best, orang-orang yang sangat kuat dan terlatih. Untuk tokoh sehebat Guo Qing pun tidak mampu melawan pasukan tentara dalam jumlah yang banyak, bahkan ia gagal mempertahankan kota Xiangyang dari serangan pasukan tentara Mongol. Padahal diceritakan Guo Qing juga menguasai pula ilmu pedang Ye Maiden yang memang tidaklah sempurna dan sudah mengalami penurunan kualitas yang sangat jauh. Andaikan Guo Qing menguasai ilmu itu secara sempurna, mungkin dia berkesempatan besar untuk mempertahankan benteng Xiangyang. Kalau kita mencoba mengkomparasi dengan tokoh sakti lainnya seperti Tuku Qiupai dan Chang Sanfeng misalnya, tentunya kedua tokoh ini tidak diragukan superioritas dan kehebatannya hingga mampu menciptakan ilmu yang sangat legendaris. Tetapi ilmu Tuku Qiupai seperti Tuku Qiuqian dan ilmu Chang Sanfeng seperti Tai Chi Qian atau Tai Chi Qian sekalipun belumlah teruji digunakan untuk melawan pasukan perang dengan jumlah yang begitu besar. Lalu jika kita menelusuri tentara yang ilmu silatnya biasa-biasa saja, mampukah mereka mempelajari ilmunya dari Tuku Qiupai ataupun dari Chang Sanfeng? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak dan sangat diragukan. Sedangkan ilmunya Aqing mampu dipelajari oleh semua tentara dengan tingkat keberhasilan yang amat besar, sehingga pada akhirnya tentara-tentara yang dilatih Aqing sampai bisa menumbangkan sebuah kerajaan. Hal ini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh pendekar Qin Yong manapun. Mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Qin Yong adalah ilmu silat setinggi apapun jika tidak dapat digunakan untuk membantu bangsa dan negara, maka ilmu itu hanya bisa berguna bagi diri sendiri dan hanya untuk kejayaan diri sendiri. Tetapi ilmu yang hebat adalah ilmu yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh orang lain demi bangsa dan negaranya. Disinilah terlihat keunggulan ilmu silat Aqing jika dibandingkan dengan Qin Yong heroes lainnya.
Aching mampu sampai pada tingkat kesaktian paling tinggi, yaitu menciptakan ilmu silat Pinnacle yang dapat digunakan oleh orang awam ataupun orang bukan ahli silat sekalipun. Aching juga mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu berpedang di umur yang masih begitu muda, tanpa guru dan tanpa ilmu kultivasi tenaga dalam semacam 9 matahari dan 9 bulan. Pada usianya, ia telah memiliki pencapaian yang tidak pernah dapat dicapai oleh 3 heroes yang paling terkenal di Jin Yong seperti Guo Jing, Yang Guo, dan Zhang Wuji. Aching lebih unggul dibandingkan Guo Jing karena ia mampu mengalahkan pasukan kerajaan, sedangkan Guo Jing tidak mampu melakukannya. Aching juga lebih unggul dibandingkan Yang Guo karena ia mampu menciptakan ilmu hebat di usia yang begitu muda, sedangkan Yang Guo tidak mampu melakukannya di usia sedini itu. Aching juga lebih unggul dibandingkan Zhang Wuji karena mampu menguasai ilmu hebat tanpa mempelajari ilmu tenaga dalam tertinggi. Sekalipun Aching ini adalah tokoh terkuat dalam Jin Yong Universe yang tak perlu diragukan lagi, namun tokoh ini memang seringkali terlupakan dan kalah populer dengan karya-karya Jin Yong yang lainnya. Bahkan sampai saat ini rasanya belum ada satupun film adaptasi yang menceritakan kisah seorang Aching yang fenomenal ini. Jika difilmkan, kira-kira Sun Anke cocok gak ya memerankan tokoh Aching ini? Atau teman-teman punya rekomendasi yang lain? Komen di bawah ya teman-teman, dan sekian dulu pembahasan Aching The Strongest Hero pada kesempatan kali ini. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Jangan lupa ikuti media sosial kami yang lainnya di Facebook dan Instagram untuk mendapatkan feed atas konten-konten wuxia yang lebih beragam. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di kesempatan mendatang. Bye-bye.